Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda pada hari ini. Kali ini setelah saya lama nggak muncul gitu ya di YouTube ini, ternyata ada berita yang heboh dan viral di mana-mana. Tadinya saya nggak mau sih ngomongin hal ini dan nggak mau memberitakannya, tapi lama-lama kepancing juga nih jadinya untuk ikutan. Karena tragedi yang begini nih akan sangat-sangat bisa dialami oleh wanita-wanita Indonesia manapun yang niat awalnya ke Malaysia ini mau cari kerja, cari nafkah untuk keluarganya yang ada di Indonesia. Sampai sini malah jadi tergoda untuk menjalin hubungan sama laki-laki. Dan berita tentang kejadian tragis ini tuh sudah muncul di mana-mana. Di semua media sosial ada, di Facebook, di Instagram, di TikTok, media-media besar di Indonesia juga memberitakannya. Memang sih ya, ketika kita merantau jauh dari keluarga, rasa sepi, rasa kesendirian, perasaan pengen ada seseorang yang memperhatikan itu pastilah sangat-sangat besar. Kan enak ya kalau kita sudah seharian kerja di luar, begitu sampai rumah badan itu pegel-pegel, tapi ada yang memanjakan, ada yang memberikan kasih sayang. Boleh sih kita tuh di sini sambil cari pasangan gitu ya, tapi lihat-lihat dulu lah lakinya tuh kayak apaan. Dan kalau bisa jangan juga etnis Rohingya. Kan cowok-cowok Indonesia di Malaysia ini banyak, yang single juga banyak. Jangan semata-mata karena kesepian dan haus kasih sayang jadi sembarangan cari laki-laki dan mau sama laki-laki etnis Rohingya yang seperti ini. Ntar kejadiannya bisa kayak kakak ini loh. Entah kenapa ya si kakak ini nih kok bisa gitu loh, mau gitu loh sama laki-laki ini. Sudahlah, si Rohingya ini pasti pendatang ilegal karena mereka ini kan pelarian dari negaranya. Udah gitu mukanya doang, nih kayak apa coba, jelek, burik, busuk, miskin lagi. Aduh, maafin ya mulut saya ini. Abisnya jijik banget gitu loh liatnya kayak gini. Aduh, kok bisa gitu loh dipacarin. Apa juga kan yang dilihat dan didapat dari laki-laki begini. Sudahlah mukanya jelek, kelakuannya pun jelek. Kenapa saya bilang jelek? Karena laki-laki etnis Rohingya ini sudah menghajar habis-habisan pacarnya, si kakak, seorang wanita yang orang Indonesia. Sampai babak belur bonyok si kakak. Pokoknya nih kesian banget si kakaknya. Ini bener-bener ya definisi laki-laki buruk rupa, buruk juga tingkah lakunya. Jadi si kakak ini yang namanya pun disamarkan ya oleh pemberitaan, jadi kita sebut aja kakak lah ya. Orang Indonesia, usianya 40 tahun. Pacaran lah dengan orang etnis Rohingya, warga Myanmar yang usianya lebih muda 2 tahun dari si kakak alias umurnya 38 tahun. Mereka berdua kemudian menjalin hubungan asmara yang mungkin sudah terlalu jauh dan mendalam sehingga membuat si lakinya ini nih merasa memiliki si kakak tadi. Jadi ketika suatu hari si kakak ini memberitahu kalau dia mau pulang kampung, mau pulang ke Indonesia. Nah, marah besar lah si laki-lakinya ini. Nggak boleh gitu maksudnya si kakak untuk pulang ke Indonesia. Ya masa sih, namanya juga orang sudah rindu keluarganya di Indonesia atau ada keperluan mendesak, kok dilarang gitu loh. Dan si kakak ini akhirnya tetap memutuskan untuk pulang kampung. Dan makin nggak terimalah itu si lakinya. Dia emosi sampai menganiaya si kakak. Dan si laki-lakinya ini nih menganiaya si kakak itu nggak main-main lagi levelnya. Dihajar habis-habisan menggunakan benda tajam, pakai pisau. Si kakak didera, ditusuk, dipukuli sampai babak belur satu badan. Luka-luka parah di muka, di perut, dan juga di bahu. Sudah kayak orang kesurupan lah ya pokoknya ini ngehajarnya. Dan kejadiannya ini sendiri berlaku jam 3:30 sore di sebuah rumah di Taman SB Bahau Negeri 9. Dan kemudian setelah si laki-laki ini puas melampiaskan rasa marahnya, dengan teganya si laki-laki ini langsung kabur melarikan diri naik motor, meninggalkan si kakak yang sudah bersimbah darah tidak berdaya. Di mana otaknya itu, di mana coba? Tapi ngomong-ngomong, bukannya si Rohingya ini nggak bisa beli motor ya? Karena kan nggak punya identitas, gimana mau beli motor? Ini motor siapa lagi yang dibawa? Motor ini jenis SM Sport 110R dengan nomor pendaftaran NDL 8309. Nah itu siapa yang punya infonya tentang pelaku yang sampai sekarang belum diketemukan itu bisa menghubungi IPD wilayah Jempol di nomor telepon 064582222 atau juga bisa menghubungi pegawai penyiasat Inspektur Ardi Robert di nomor telepon 01846666374. Tapi yang namanya orang Indonesia ya, apapun kejadian buruknya selalu ada kata-kata untungnya. Nah ini juga untungnya si kakak masih selamat dan dibawa ke hospital Tuanku Ampuan Najihah Kuala Pilah untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Dan polisi sekarang sedang memburu pelakunya dan kasusnya akan disiasat mengikut Section 326 Kanun Keseksaan, yaitu menyebabkan kecederaan parah dengan menggunakan senjata atau lain
lain benda yang berbahaya. Dan menurut polisi, jika terbukti bersalah, maka orang ini akan dihukum penjara sampai 20 tahun, didenda, dan juga akan mendapatkan hukuman sebat. Nah, itu tadi kasusnya. Tentu kita berharap ya semoga polisi dapat segera menangkap pelakunya dan memberikan hukuman yang seadil-adilnya dan juga setimpal. Juga kita doakan semoga si kakak segera sembuh dari segala luka-luka yang dideritanya. Di luar daripada kasus ini, sekali lagi ya, untuk para perempuan-perempuan Indonesia yang ada di Malaysia, kalaupun memang memerlukan pasangan, silakan boleh aja, tapi tolong banget cari yang punya masa depan. Hindari manusia-manusia edian kayak gini ya. Tapi ya mau gimana lagi, kalau cinta sudah berbicara, tai kucing juga berasa coklat. Ya namanya cinta kan memang sebuta itu, hilang akal dan hilang rasionalitas. Ya sudahlah, saya Ika pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.